Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dengan NIM 203200226. Saya adalah salah satu mahasiswa UIN Sultan Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk melengkapi salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, Dr. Fridianto, NPD. Pada kali ini materi yang saya bahas ialah yang berjudul Bedah Sertifikasi ISO 21001. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian sertifikasi ISO 21001. Standar ISO 21001-2018 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu bagi organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang bermutu. Standar ini merupakan tiruan dari ISO 9001-2015. Standar ISO 21001 ini memiliki prinsip-prinsip yang mendorong lembaga pendidikan untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial dan mampu menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses secara adil bagi peserta didik. Tujuan utama dari standar ISO 21001-2018 adalah untuk mengevaluasi apakah lembaga pendidikan telah memenuhi kebutuhan peserta didik dan menerima manfaat layanan pendidikan lainnya. DGI Certification merupakan salah satu lembaga sertifikasi di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan memberikan jaminan penerapan sistem manajemen organisasi memenuhi standar nasional SNI maupun standar internasional. Selanjutnya, ruang lingkup SNI ISO 21001-2018 menentukan persyaratan SMOP ketika organisasi tersebut perlu menunjukkan kemampuan untuk mendukung perolehan dan pengembangan kompetensi melalui pengajaran atau penelitian, bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelajar, penerima manfaat lain, dan tenaga kerja melalui penerapan SMOP yang efektif, termasuk proses untuk peningkatan sistem dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelajar dan penerima manfaat lainnya. Terusnya di sini pentingnya SNI ISO 21001. Dalam SNI ISO 21001-2018, pemikiran berbasis risiko sangat penting untuk mencapai SMOP yang efektif. Untuk memenuhi persyaratan standar ini, organisasi harus merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, merupakan dasar untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negatif. Peluang dapat muncul karena kondisi yang kondusif untuk mencapai hasil yang diinginkan, misalnya serangkaian kondisi yang memungkinkan organisasi pendidikan untuk melibatkan pelajar dan penerima manfaat lainnya, mengembangkan produk dan layanan baru, mengurangi pemborosan atau meningkatkan produktivitas. Tindakan untuk menangani peluang dapat mencakup pertimbangan risiko. Baik, selanjutnya ada manfaat potensial bagi organisasi yang menerapkan SMOP berdasarkan SNI ISO 21001-2018 untuk yang pertama, menyelaraskan sasaran dan
tujuan kegiatan dengan kebijakan yang lebih baik, termasuk visi dan misi. Yang kedua, meningkatnya tanggung jawab sosial dengan memfasilitasi pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata untuk semua organisasi pendidikan. Dan yang ketiga, pembelajaran yang lebih dipersonalisasi dan respons yang efektif untuk semua pelajar dan khususnya untuk pelajar berkebutuhan pendidikan khusus, pelajar jarak jauh, dan kesempatan pembelajaran seumur hidup. Yang keempat, proses dan alat evaluasi yang konsisten untuk menunjukkan dan meningkatkan keefektifan dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas organisasi. Dan yang keenam, sarana yang memungkinkan bagi organisasi pendidikan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik manajemen pendidikan yang efektif. Yang ketujuh, budaya untuk peningkatan organisasi. Yang kedelapan, standar regional, nasional, terbuka, kepemilikan, dan lainnya dalam suatu kerangka kerja internasional. Yang kesembilan, memperluas partisipasi pihak berkepentingan. Dan yang kesepuluh, stimulasi keunggulan dan inovasi. Selanjutnya adalah penerapan ISO 21001-2018. ISO ataupun bisa disebut dengan International Organization for Standardization, didirikan di Geneva, Switzerland pada tahun 1946. Istilah ISO berasal dari bahasa Mesir, yakni Isos, yang berarti onines, merupakan standar penjaminan mutu dan manajemen mutu internasional. SMM ISO sudah digunakan oleh beberapa negara dan sudah menjadi persyaratan untuk industri dan sebagai institusi non-profit. Istilah SMM ISO 9000 di Amerika disebut dengan seri Q90, ANC American Nation Standards Institute, ASQC American Society for Quality Control, di Inggris disebut BS 5750. SMM ISO merupakan standar internasional terkini bagi manajemen mutu untuk sertifikasi sistem mutu. ISO 9001 menyiapkan kerangka kerja untuk membangun praktek yang konsisten berisi standar yang meng-cover desain produk, pengembangan produksi, instalasi, sebagaimana dapat dilihat dari klausul review manajemen internal, audit, membuat perencanaan manajemen produksi dan pengembangan sumber daya manusia untuk menyediakan layanan dan produk sesuai permintaan customer. Selanjutnya, tujuan standar ISO 21001-2018. Tujuan penerapan ISO 21001-2018 adalah membantu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dan menjalankan berbagai fungsinya sesuai dengan standar yang diterapkan dan dipersyaratkan dalam klausul secara prinsip. ISO 21001-2018 bertujuan mendorong institusi pendidikan untuk menjadi lebih baik bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyediaan layanan pendidikan yang dimiliki. Selain itu, melalui standar ISO 2001-2018 ini juga membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kepuasan peserta didik, tenaga pendidik,
dan kependidikan serta penerima manfaat lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dari sistem layanan yang dilakukan sebuah institusi pendidikan. Adapun tujuan lainnya adalah memastikan sebuah lembaga telah benar-benar memenuhi berbagai aspek yang dibutuhkan oleh peserta didik dan stakeholder lainnya melalui pemenuhan klausul yang ditetapkan dan dipersyaratkan ISO 21001/2018. Lembaga pendidikan wajib menyediakan dan memberikan garansi atas ketersediaan berbagai komponen pendukung terciptanya siklus pembelajaran yang sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Seterusnya, manfaat ISO 21001/2018. Yang pertama, menyelaraskan kegiatan lembaga pendidikan dengan berbagai kebijakan visi dan misi yang dimiliki. Yang kedua, meningkatkan responsibilitas sosial dengan cara memberikan berbagai sarana dan sumber pendidikan berkualitas, bersifat inklusif, dan adil untuk semua peserta didik. Yang ketiga, menjadi proses dan alat evaluasi, tools evaluation, yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga dalam menjalankan layanan. Yang keempat, menjaga dan lebih meningkatkan kredibilitas lembaga. Yang kelima, memberikan efek yang positif bagi lembaga dalam melakukan proses pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus dan berkelanjutan terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, penutup ataupun kesimpulan. Secara garis besar, sertifikasi ISO adalah sistem manajemen untuk mengukur kualitas atau mutu suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa kredibilitas perusahaan tersebut mampu bersaing secara global. Jika sebuah perusahaan memiliki sertifikat tersebut, akan lebih mudah bersaing dalam kompetisi pasar. Di antara tujuan dan pentingnya ISO ialah untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, mengoptimalkan kinerja karyawan, meningkatkan goodwill perusahaan, dan mencegah pemborosan. Dengan begitu, suatu bisnis akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing secara global. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya terkait tentang bedah sertifikasi